Dalam reuni 212 tanggal 2 Desember kemarin, pasti yang dibicarakan itu makzulkan Gibran, pasti yang akan dibicarakan itu bebaskan Roy Suryo, dan itu terbukti semua. Acara yang dikemas dalam konteks ini acara keagamaan, doa bersama dan seterusnya, ternyata ya dijadikan oleh kelompok ini, ya kelompok yang pernah bikin rusuh di Jakarta, ya, hanya ternyata untuk ajang kemudian orasi, khususnya orasi yang dilakukan oleh Refli Harun. Kalau para elit politik sebagai pimpinan yang dipercaya oleh rakyat masih saling menzolimi di antara kalian hanya untuk kekuasaan, percayalah, bencana demi bencana yang sudah kita rasakan akan terus kita alami. Refli Harun, ya, kau sama saja sebagai kuasa hukum dari orang yang kau bela, teroris, ya, sama saja kau tidak menghargai kepolisian karena kau meminta pembebasan Roy Suryo di luar jalur hukum, tapi melalui doa, melalui tekanan, menggunakan massa umat Islam. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono. Kita akan tampil kali ini dengan monolog Ruang Konsensus, ruang para termul-termul dimanapun Anda berada. Di dalam negeri, di luar negeri, termul-termul kumpul di Ruang Konsensus, termuliakan. Ada juga bilang ternak Mulyono, nggak apa-apa. Pokoknya termul kanalnya ada di sini. Nah, apa yang ingin saya bicarakan hari ini dalam monolog Ruang Konsensus, saya hanya sekedar ingin memvalidasi apa yang disampaikan oleh sobat saya, ya kan, penasihat spiritual saya, anggap aja begitu, ya, Habib Syakir Al-Mahdi, bahwa beliau memperkirakan apa yang akan dibicarakan dalam reuni 212 tanggal 2 Desember kemarin hanyalah satu, percaya deh sama saya Mas Budi, kata Habib Syakir ke saya. Pasti yang dibicarakan itu makzulkan Gibran, pasti yang akan dibicarakan itu bebaskan Roy Suryo, dan itu terbukti semua. Terbukti semua. Terima kasih Habib Syakir. Pandangan Habib, prediksi Habib, semuanya Masya Allah terbukti semua. Dan kali ini saya ingin mengatakan bahwa yang bertanggung jawab di sini adalah Pramono Anung, Gubernur DKI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tidak menyangka sebenarnya, saya pun sebenarnya juga antara percaya dan nggak percaya, masa sih Pramono Anung ya tega, rela, ya kan, menjadikan reuni 212 adalah sebagai panggung, ya, untuk kepentingan politik tertentu. Ternyata terbukti. Saya terus terang bukan marah tapi kecewa, ya. Acara yang dikemas dalam konteks ini acara keagamaan, doa bersama dan seterusnya, ternyata ya dijadikan oleh kelompok ini, ya, kelompok yang pernah bikin rusuh di Jakarta, ya, hanya ternyata untuk ajang kemudian orasi, khususnya orasi yang dilakukan oleh Refli Harun. Apa hubungannya dia dengan 212? Apa karena kepentingan politik yang bersamaan? Seolah-olah Refli Harun diberi panggung, ya, yang luar biasa oleh panitia reuni 212 untuk membicarakan kepentingan politiknya. Apa itu kepentingan politiknya? Bebaskan Roy Suryo dan kawan-kawan dan makzulkan Gibran. Dan dia minta afirmasi kepada audiens yang datang, kepada peserta yang datang, kepada jamaah yang datang. Setuju. Ya tentu, namanya acara akbar, pasti jawaban massa, ya, entah mereka sedang makan kacang, entah sedang ngobrol, berarti oh setuju, pasti begitu. Inilah yang terjadi. Tidak disangka, walaupun semua orang sudah menduga. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa PDI Perjuangan dan tanda kutip ya,
Gerindra. Karena di sana ada Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i atau yang dia akrab dipanggil Romo Syafi'i. Ya, hadir dalam acara itu. Nah, bisa dikatakan PDI Perjuangan dan Gerindra ya mengaminkan yang diorasikan oleh Refli Harun pada saat acara reuni 212. Apa itu mengaminkan? 1. Bebaskan Roy Suryo. 2. Makzulkan Gibran. PDI Perjuangan gak boleh lagi menghindar. PDI Perjuangan lewat Pramono Anung, petugas partainya, telah memberikan panggung besar ya, membawa bendera agama, membawa bendera Islam untuk mendiskreditkan wakil presiden yang sah, Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya ini adalah sebuah sikap nekat ya, sebuah sikap berlawanan ya, sebuah sikap permusuhan yang dilihatkan oleh Pramono Anung yang dipercaya oleh Presiden Jokowi 2 periode sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Air susu memang akhirnya dibalas dengan air tuba. Itulah manusianya, namanya Pramono Anung. Dia siapkan sebuah acara, dia siapkan sebuah panggung dengan memanfaatkan 2 Desember sebagai 2/12 ya, untuk ya membuat sebuah propaganda besar, mensosialisasikan ke para pembenci ya, untuk menyuarakan bebaskan Roy Suryo. Kemudian ditambah-tambah bahwa membebaskan Roy Suryo itu adalah suara umat Islam. Padahal mereka hanya hadir kurang dari 50.000 orang. Seperti biasa, kelompok ini adalah kelompok lebay. Kelompok 212 adalah kelompok lebay. Mengatasnamakan umat Islam Indonesia. Anda hanya segelintir orang, bos. Buktinya ketika junjungan Anda maju pilpres ya, cuma mendapat 24%. Ya. Artinya terbukti Anda tidak berhak mengklaim umat Islam Indonesia menginginkan membebaskan Roy Suryo. Ngawur. Ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, bahwa ada kelompok-kelompok ya yang selalu mengklaim ya, membuat pembenaran sendiri, pembenaran sepihak tanpa dasar. Ya, umat Islam Indonesia meminta Roy Suryo dibebaskan. Umat Islam apa? Anda aja kali. Saya Muslim. Saya ingin mengatakan, saya dan termul-termul lainnya di dunia, di Indonesia, Roy Suryo dan kawan-kawan harus dituntaskan secara hukum di pengadilan. Bukan karena tekanan-tekanan Anda semuanya yang ada di acara reuni 212 kemarin di Silang Monas. Yang juga saya sedikit juga bertanya-tanya, walaupun saya paham ya, kehadiran Wakil Menteri Agama. Apa urusannya Menteri Agama hadir padahal dia tahu acara itu mungkin ya sebagai ajang untuk meneriakkan makzulkan Gibran. Muhammad Syafi'i adalah salah seorang petinggi di Partai Gerindra. Pernah menjadi anggota DPR RI dari Gerindra. Sekarang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, Ketua Umum Gerindra, sebagai Wakil Menteri Agama. Dan dia mengaminkan, meneriakkan setuju makzulkan Gibran, padahal dia adalah Wakil Menteri. Sementara Gibran adalah wakil presiden, dia adalah wakil menteri dalam satu kabinet. Apakah ini sepengetahuan Pak Prabowo, wakil menterinya ya meneriakkan setuju untuk pemakzulan Gibran? Apakah ini seizin Presiden Prabowo? Saya yakin ini Presiden Prabowo kecolongan. Ya. Presiden Prabowo harusnya menegur Wakil Menteri Agama M. Syafi'i karena ya harusnya karena membiarkan
ada teriakan-teriakan yang secara lantang dengan waktu yang cukup panjang diberikan kepada Refli Harun, menjelek-jelekan ya rejim pemerintahan sebelumnya, yang mana dalam rejim pemerintahan Jokowi 2019-2024 Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Dan Romo Syafi'i mengaminkan semua itu. Ini ada apa? Gerindra mau bermain dengan cara apa? Katanya Prabowo Gibran solid. Tapi petinggi Gerindra mengaminkan teriakan Refli Harun. Setuju makzulkan Gibran, setuju. Romo Syafi'i manggut-manggut di atas panggung. Ya. Begitu juga Pramono Anung manggut-manggut di atas panggung. Luar biasa. Tak bisa disangka lagi saat ini bahwa PDIP, saya nggak tahu apakah ini saya juga bisa mengklaim Gerindra sebagian, ya juga ingin pemakzulan Gibran. Artinya apa? Bendera perang, suka atau tidak suka, diam-diam atau terbuka, mulai kelihatan siapa musuh sebenarnya di dalam selimut, dalam kabinet. Kemarin kita bicara bahwa di belakang kasus Roy Suryo, di belakang semua strategi dalam membangun propaganda negatif tentang Pak Jokowi, tentang Wapres Gibran adalah Partai Demokrat. Ternyata bertambah lagi nih teman Demokrat. Ada PDIP, ada Gerindra. Saya tidak menuduh Gerindra, tetapi dari fakta-fakta ini, dari realitas ini, bagaimana Ketua Umum Prabowo atau Ketua Harian Partai Gerindra Zulkifli Dasko menjelaskan apa maksudnya ya kehadiran Romo Syafi'i dalam acara reuni 212 yang meneriakkan ya makzulkan Gibran, bebaskan Roy Suryo. Apakah Zulkifli Dasko berani menyatakan pendapatnya atau meluruskan, atau kemudian mengakui iya saya menyetujui kok? Terus terang, jangan bermain topeng dalam politik. Dalam situasi yang seperti ini, saya menduga 2026 jika cikal bakal tunas-tunas peristiwanya sudah nampak seperti ini, ya 2026 akan menjadi peristiwa politik yang makin hangat, makin menggila. Pertempuran terbuka antara Prabowo Gibran bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi jika ya tidak ada klarifikasi dari Partai Gerindra dengan kehadiran Wakil Menteri Agama dalam acara reuni 212 kemarin. Pramono Anung, petugas partai PDIP yang memfasilitasi ya terselenggaranya reuni 212 juga, kalau tidak ada klarifikasi dari dia, dapat juga kita simpulkan bahwa memang Pramono Anung PDIP mendapat perintah dari ketua umumnya untuk memanfaatkan segala ruang publik untuk meneriakkan makzulkan Gibran, bebaskan Roy Suryo. Di mana kehadiran Presiden Prabowo ketika anak bangsa sudah nampak ingin tonjok-tonjokan, benturan yang akan bisa terjadi baik horizontal maupun vertikal? Di mana? Saya selalu setia dengan apa disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dukung Prabowo Gibran 2 periode. Sebuah ikhtiar, sebuah niat, sebuah komitmen dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk sampai 2029 dan 2034. Saya angkat topi kepada Pak Jokowi yang begitu setia dengan janjinya, begitu amanah dengan janjinya. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Bagi saya, posisi Pak Prabowo, komitmennya Pak Prabowo hari ini bagi saya adalah tanda tanya besar. Kalau tidak memberikan semacam klarifikasi kehadiran Wakil Menteri Agama dalam acara reuni 212 kemarin itu bisa dijelaskan secara
terbuka. Kalau pada saat acara kemarin tidak ada yang namanya Refli Harun, ya, yang menyatakan, yang menyampaikan orasinya, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran, ya, itu tidak ada klarifikasi dari minimal Ketua Harian Gerindra, Dasko, kita bisa simpulkan sebagai termul-termul. Kita bisa simpulkan sebagai Jokowi lover. Hati-hati dengan Gerindra. Main 2 kaki, main 3 kaki, main 5 kaki, terserah. Tapi kita wajib waspada. Komitmen Gerindra dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Dan yang saya salut adalah apa yang di tengah segala macam penzoliman yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memakzulkan Gibran. Dengan fitnahan, dengan pencemaran nama baik. Dalam sebuah wawancara, Mas Wapres dengan sebuah stasiun televisi nasional. Di situ Mas Gibran sebagai seorang pemimpin muda yang penuh adab, penuh kesantunan, menjelaskan bahwa selama ini Mas Gibran dibentuk, diberikan pengarahan, diberikan bekal kepemimpinan dari 3 orang presiden. Pertama, ini yang luar biasa. Saya banyak diajarkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Bahkan Mas Gibran memuji bahwa Megawati adalah perempuan terhebat yang ada di Indonesia. Setelah itu Presiden Jokowi sendiri, ayahnya, dan ketiga adalah Presiden Prabowo. Jadi bekal kepemimpinan seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka ini sangat solid, sangat padu. Dibimbing oleh 3 mantan presiden dan 1 seorang presiden. Dan Mas Gibran dengan lapang dada mengakuin bahwa Mas Gibran dibina, ya, diberikan dukungan sebelumnya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Padahal Mas Gibran tahu saat ini PDIP adalah salah satu partai yang menjatuhkan nama baik bapaknya, yang memfitnah bapaknya, Presiden Jokowi. Itulah seorang Gibran Rakabuming Raka. Tahan dengan segala goncangan prahara. Tidak mundur dengan segala macam fitnahan. Tetap berjalan seperti biasa, menjalankan tugas-tugas kenegaraan atas perintah Presiden Prabowo. Kita memang harus hati-hati membaca peta yang terjadi saat ini. Ya. Di zaman post-truth, ya, di mana propaganda, di mana kebohongan bisa menjadi kebenaran, ya, kita harus hati-hati. Era post-truth di mana media sosial menjadi instrumen penting dalam memanipulasi fakta, dalam memanipulasi kebenaran, ya, adalah media yang strategis, menjadi sarana yang paling efektif, ya, untuk satu, menghancurkan seseorang. Yang kedua, untuk melambungkan yang busuk pun bisa wangi. Inilah era post-truth. Hanya kita yang berhati bersih, yang bernalar sehat, yang mampu, ya, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, ya, sebagai sebuah kompas bagi kita untuk memberikan penilaian yang objektif. Harusnya seluruh pimpinan politik, dimulai dari Presiden Prabowo, dimulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dimulai dari seluruh anggota kabinet, dimulai dari seluruh anggota DPR. Harusnya kompak, kalian semuanya tamat nasuha. Negeri ini sedang dilanda bencana. Siklon tropis yang melanda Pulau Sumatera tidak menutup kemungkinan juga akan bergeser ke Pulau Jawa, bergeser ke Pulau Kalimantan. Kalau para elit politik sebagai pimpinan yang dipercaya oleh rakyat masih saling menzolimi di antara kalian hanya untuk kekuasaan, percayalah, bencana demi bencana yang sudah kita rasakan akan terus kita alami.
kecuali dimulai dari inisiatif Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi di Republik ini. Berinisiatif mengajak semuanya ya untuk tobat nasuha. Tobat yang sebenar-benar tobat. Bukan tobatnya tomat. Tobat kemudian kumat. Itu tobatnya tomat. Presiden Prabowo harus tegas. Ya. Kasus Pak Jokowi wajib tuntaskan pengadilan. Tegaskan juga bahwa siapa yang mengganggu wakil presiden saya itu berarti berhadapan dengan saya. Kenapa Presiden Prabowo tidak berani? Kenapa? Ini adalah sebuah teka-teki semuanya. Semuanya masih misteri. Walaupun kita semua yang waras masih bisa melihat akan kemana bandul politik ini akan bergeser. Apakah benar Prabowo Gibran masih berjalan 2029, 2034, atau Prabowo AHY, atau Prabowo Puan Maharani, walau alam bisawab. Hanya Tuhan Allah yang maha besar yang mengetahui. Yang kita lakukan saat ini sebagai termol adalah menjaga kewarasan kita dalam berbangsa bernegara. Tidak ada manusia-manusia munafik, manusia-manusia zolim yang memimpin republik ini. Manusia yang berhati licik dan picik. Ya, itulah yang harus kita waspadai. Sekali lagi, dalam rangka apa yang saya lihat di dalam reuni 212 kemarin, semuanya adalah ajang kemunafikan. Mereka semuanya berdoa supaya keluarga yang ditimpa musibah di Sumatera ya segera mendapatkan keringanan dari Yang Maha Kuasa. Lah, orang yang berdoa dengan hati busuk, coba kira-kira apakah dikabulkan sama Allah? Anda jangan melecehkan Tuhan. Tidak ada Tuhan bisa kalian bohongi, kalian kibuli. Berpura-pura memohon ya Allah supaya saudara-saudara kami di Pulau Sumatera segera diangkat deritanya. Tetapi setelah itu Anda memfitnah, Anda mengeluarkan ujaran kebencian. Enggak, Tuhan nggak bisa Anda kibulin bro, sorry. Anda tidak bisa kibulin Tuhan dengan doa Anda, ya. Padahal maksud Anda adalah sebuah kezoliman. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh termol tetap rapatkan barisan, tetap waspada. Kita menghimbau seluruh elit politik nasional untuk tobat nasuha. Ya, musuh kita adalah asing, Amerika dan yang tidak ingin republik ini hebat. Ya, itu musuh kita, bukan kita sesama anak bangsa. Refli Harun, ya, kau sama saja sebagai kuasa hukum dari orang yang kau bela, teroris, ya. Sama saja kau tidak menghargai kepolisian karena kau meminta pembebasan Roy Suryo di luar jalur hukum, tapi melalui doa, melalui tekanan menggunakan massa umat Islam. Kau seorang kuasa hukum yang tidak profesional. Kalau kau benar seorang ahli hukum yang profesional, kau taruhnya di pengadilan, bukan memanfaatkan massa Islam, ya, mengatasnamakan massa Islam untuk bebaskan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kau ternyata bukan seorang pakar hukum, apalagi lawyer yang profesional. Kau ternyata hanya ya orang yang tidak gentle, licik dan picik. Itulah seorang Refli Harun. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Kita jangan lengah. Kita harus rapatkan barisan. 2026 politik agama, politik identitas akan kembali berjalan karena akan dimanfaatkan dan sudah dimanfaatkan oleh PDIP, Gerindra dan Demokrat. Akan seperti apa republik ini tergantung hasil tobat nasuha yang dilakukan oleh Presiden, seluruhnya anggota kabinet, seluruh anggota DPR berkumpul bersama tobat minta ampun sama Allah yang Maha Kuasa. Ya, untuk sebenar-benarnya mengurus negara ini dengan hati yang bersih. Semoga Allah mengampuni kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda.
Kita bertemu di monolog ruang konsensus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.